Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amadesha Bandara Salaputri dengan NPM 22012010385. Di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data dengan menggunakan metode path analysis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai data yang diantaranya ada 3 variabel, yaitu yang X-nya lingkungan kerja, Z sebagai kepuasan kerja, dan Y sebagai kinerja karyawan. Di sini kita langsung masuk ke SPSS-nya aja. Oke, setelah masuk di SPSS, lanjut untuk import datanya dengan menggunakan Excel. Langsung pencet data dan jangan lupa files of type-nya itu harus Excel biar bisa kebuka. Lalu open, terus klik OK, dan akan muncul seperti ini. Nah, kita pindah ke data view dulu karena ada ini yang harus dihapus. Oke. Nah, kita lanjut pindah ke variabel view. Di sini kita namai dulu untuk variabelnya agar mudah dikenali. Lingkungan kerja, Z-nya itu kepuasan kerja, dan Y-nya kinerja karyawan. Nah, untuk bagian measure-nya ini untuk variabel yang ini akan ditandai sebagai skala. Lalu untuk sisanya semuanya harus ordinal. Ini agak ribet. Oke, jika semua sudah tersetting dengan baik dan benar, kita lanjut ke menganalisisnya. Di sini kita menggunakan 2 model. Untuk model pertama, kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini kita pindahkan dulu untuk yang X-nya ke blok independen, lalu dependennya itu diisi oleh Z, variabel Z. Klik OK, dan keluar hasil model pertama. Ini kita namai saja model pertama. Lalu kemudian kita keluar lagi. Lanjut untuk model keduanya sama Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini Z-nya kita keluarkan dulu. Lalu kita pindahkan Z ini ke bagian independen dan kita tambahkan kinerja karyawan di dependennya. Lalu klik OK, dan hasil model keduanya sudah keluar. Kita tandai juga model 2 untuk mempermudah. Oke, di sini sudah muncul hasilnya. Lalu untuk beberapa hipotesisnya, kita mulai dari hipotesis pertama. Hipotesis pertama terletak di model 1 koefisien. Kita pencet. Nah, hipotesis pertama itu yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan koefisiennya 0,237. Berarti hipotesis pertama ini diterima. Yang artinya lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, untuk hubungan kausalitasnya, karena di sini lingkungan kerja itu memiliki koefisien 0,237, yang berarti lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, maka semakin baik lingkungan kerja, maka akan dapat membuat kepuasan kerja itu semakin meningkat. Kemudian untuk hipotesis kedua itu terletak pada model 2 di bagian koefisien juga. Nah, ini untuk hipotesis keduanya. Nah, hipotesis kedua itu berbunyi lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti dan koefisiennya itu sekitar bernilai negatif
0,258, yang berarti hipotesis 2 ini ditolak. Artinya, lingkungan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Bagaimana dengan hubungan kausalitasnya? Karena di sini terlihat nilai koefisiennya itu negatif 0,258, yang artinya lingkungan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan, maka semakin baik lingkungan kerja, maka akan membuat kinerja karyawan itu semakin menurun. Lalu untuk hipotesis ketiga, itu juga terletak di model 2 ini juga, yaitu berisi kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, maka di sini bisa kita lihat bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05 dan koefisiennya 0,302. Berarti hipotesis ketiga ini diterima, yang artinya kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, hubungan kausalitasnya itu karena di sini nilai koefisiennya itu 0,302, maka berisi kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Berarti yang artinya semakin baik kepuasan kerja, maka akan dapat membuat kinerja karyawan itu semakin meningkat. Oke. Nah, selanjutnya untuk menentukan hipotesis keempat, maka di sini kita memerlukan Sobel test. Nah, ini sudah saya siapkan untuk website Sobel testnya. Nah, di sini ada 4 hal yang harus kita input. Yang pertama, untuk A ini kita input nilai koefisien dari H1. Nah, di sini bisa kita cek lagi H1-nya tadi berapa. H1 itu ada di model 1 itu nilai koefisiennya 0,237. Maka di sini bisa kita input 0,237. Lalu untuk yang B ini itu nilai koefisien dari H3. Itu ada di model 2. H3-nya itu 0,302. Nah, berarti di sini kita input 0,302. Nah, yang SA ini itu diisi dengan standar error dari hipotesis pertama yang ada di koefisien model 1. Standar errornya itu 0,068. Oke, kita isi 0,068. Lalu untuk standar error yang B ini juga sama, itu hipotesis 3. Di sini kita lihat, oh ternyata 0,068 juga. Berarti di sini bisa kita input 0,068. Langsung kita calculate. Nah, keluarlah hasil p-value-nya 0,006 sekian. Maka karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis 4 ini diterima. Yang artinya kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, setelah ditemukan hipotesis 1, 2, 3, dan 4, kita akan lanjut ke uji koefisien determinasi. Nah, uji koefisien ini ada di 2 model, di model summary dan juga model summary model pertama dan model summary model kedua. Kita mulai dari model pertama dulu. Untuk model summary model pertama ini, nilai adjusted R square-nya itu 0,100. Yang berarti lingkungan kerja itu mampu mempengaruhi kepuasan kerja sebesar 10%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Kemudian untuk koefisien determinasi model kedua itu nilai adjusted R square-nya 0,255, yang berarti kepuasan kerja dan lingkungan kerja itu mampu mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 25,5%, dan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, sekian presentasi mengenai cara mengolah data dari saya.
Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.